Wah, seru banget ya main ke pantai, anginnya sejuk. Tapi kenapa ya kalau ke pantai itu harus bayar, padahal kan pantai itu dari alam? Pantai itu memang dari alam, tapi kalau sudah dikelola oleh pemerintah daerah, berarti ada biaya untuk pengelolaan dan fasilitasnya. Nah, biaya itu disebut retribusi. Retribusi itu apa ya, Kak? Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, jasa pelayanan adalah kegiatan atau layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan kepuasan kepada pengguna. Pelaksanaan retribusi ini tentu memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah yang berlaku di masing-masing wilayah. Sehingga, apa sih retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi itu? Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi merupakan pungutan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah seperti pantai wisata, tempat rekreasi, hingga fasilitas olahraga. Lalu, siapa yang membayar retribusi ini dan apa yang menjadi objeknya? Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan atau memiliki fasilitas tersebut. Sedangkan objek retribusinya adalah pelayanan yang diberikan, yaitu penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Retribusi ini dipungut karena adanya hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan serta mengelola fasilitas wisata. Kemudian masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut dan membayar retribusi dalam bentuk tiket atau karcis. Hasil dari pembayaran retribusi itu akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan kembali untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan fasilitas wisata. Karena setiap fasilitas dan pelayanan memiliki tingkat penggunaan yang berbeda, maka besaran tarif retribusi juga ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. Penentuannya dilihat dari jenis fasilitas yang digunakan, frekuensi pelayanan, serta jangka waktu pemakaian. Dari faktor-faktor tersebut, kemudian ditetapkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi dilakukan melalui aturan resmi dan umumnya dibayar di awal. Besaran retribusi ditetapkan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD sebagai dasar pemungutan. Pembayaran dapat dilakukan melalui karcis, kupon, kartu langganan, maupun sistem pembayaran resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Secara nasional, realisasi retribusi jasa usaha tempat rekreasi terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pendapatan yang awalnya sekitar 251 miliar rupiah pada tahun 2021 meningkat hingga lebih dari 900 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang semakin penting terhadap pendapatan daerah. Untuk melihat penerapannya secara langsung, kita dapat membandingkan dua daerah dengan potensi wisata besar, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi besar di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi setiap tahunnya. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang penting pendapatan asli daerah. Sementara itu, Kabupaten Bantul juga memiliki potensi wisata yang besar, terutama di kawasan pantai selatan, budaya, dan ekonomi kreatif. Pariwisata menjadi salah satu sumber penting PAD, meskipun struktur pendapatan daerahnya lebih beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari data target dan realisasi retribusi jasa usaha atas tempat rekreasi tahun 2021 hingga 2024. Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi retribusi terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Gunung Kidul memiliki kontribusi yang semakin kuat terhadap pendapatan daerah. Berbeda dengan Gunung Kidul, Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Meskipun realisasi retribusi mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dari data ini dapat dilihat bahwa kedua daerah sama-sama memiliki potensi pariwisata yang besar, namun pengelolaan dan capaian retribusinya menunjukkan perkembangan yang berbeda di setiap tahunnya. Dari sisi tarif, Gunung Kidul telah melakukan penyesuaian regulasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2023. Saat ini, Gunung Kidul juga telah menerapkan sistem etiket berbasis QR Code serta tiket terusan untuk beberapa destinasi pantai. Namun,
tarif yang diterapkan masih relatif rendah dan cenderung seragam di berbagai objek wisata. Berbeda dengan Gunung Kidul, Kabupaten Bantul melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025 menerapkan tarif yang lebih bervariasi sesuai jenis dan daya tarik wisata. Bantul juga mulai mengembangkan digitalisasi pembayaran, meskipun sebagian besar masih menggunakan sistem tiket tunai. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemungutan retribusi. Di Gunung Kidul, pernah terjadi kebocoran retribusi sehingga pemerintah melakukan penataan sektor pariwisata dengan merotasi sekitar 30 petugas TPR. Hasilnya, pendapatan meningkat signifikan menjadi sekitar 6,3 miliar rupiah pada Januari 2026. Selain itu, di Bantul, wisatawan juga mengeluhkan adanya pembayaran retribusi ganda karena kendaraan yang hanya melintas di kawasan pantai Parangtritis tetap dikenai tiket masuk. Sebagai solusi, pemerintah daerah berencana memindahkan lokasi penarikan retribusi agar sistem menjadi lebih adil dan nyaman bagi wisatawan. Dari pembahasan ini, dapat dilihat bahwa retribusi atas pelayanan tempat rekreasi tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tapi juga berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Jadi kita itu bayar bukan untuk pantainya ya, tapi untuk fasilitas dan pengelolaan dari pemerintah. Betul banget tuh, dengan adanya retribusi, tempat wisata tetap bisa terawat, fasilitasnya terjaga, dan pengunjung menjadi lebih nyaman. Sekarang jadi lebih paham deh, ternyata retribusi itu penting juga ya. Penting dong, karena kita juga ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan tempat wisata. Kalau kalian penasaran dan ingin tahu lebih lanjut mengenai retribusi pariwisata, kamu bisa cek daftar pustaka yang sudah aku cantumkan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.